wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada dan juga masyarakat semuanya. Bertemu lagi dengan acara kiprah kami dari STEBI Global Mulia Cikarang. Hari ini perkenalkan saya Surya. Kebetulan hari ini kita akan diskusi terkait dengan wanita atau perempuan. Kebetulan bersama saya sudah hadir dua perempuan-perempuan atau wanita yang sangat menginspirasi. Yang pertama Mbak Ratih Sernia. Apa kabar Mbak Ratih? Alhamdulillah baik. Kebetulan Mbak Ratih salah satu mahasiswi di kampus TEBI Global Mulia Cikarang. Dan di kesempatan hari ini kita juga kedatangan tamu yang sangat spesial, Ibu Wiwin ya. Ibu Wiwin, apa kabar? Selamat siang. Ya. Baik, teman-teman semuanya, kita mulai dengan Mbak Ratih. Mbak Ratih, mahasiswa di STEBI semester berapa? Saya semester 4. Semester 4, oke baik. Mbak Ratih cuman kuliah saja atau ada aktivitas selain kuliah barangkali? Tidak, alhamdulillah. Alhamdulillah saya termasuk seseorang yang tidak bisa hanya berdiam diri gitu. Oke. Jadi banyak kegiatan selain belajar di kampus. Selain belajar. Dengar-dengar Mbak Ratih bekerja juga? Iya, alhamdulillah. Oh, dan sekarang baru pulang bekerja ya? Iya, betul. Luar biasa. Pulang kerja. Bekerja jam berapa Mbak Ratih hari ini? Hari ini tuh kebetulan saya shift 3, jadi masuk jam 12 malam, pulang jam 8 pagi. Masuk jam 12 malam dan pulang jam 8 pagi. Dan Anda tidak mengantuk ya? Alhamdulillah, kalau dia pikir tidak mengantuk. Luar biasa ya. Ya jadilah memang seperti inilah ya generasi-generasi muda kita. Kalau dia punya tujuan, punya impian, bahkan dia nggak bisa tidur untuk mengejar masa depan ya. Mungkin seperti itu ya istilahnya. Masya Allah. Jadi sudah kuliah, bekerja, dan Anda saya dengar ada bisnis juga gitu atau Alhamdulillah. usaha gitu ya. Usaha untuk jajan uangnya. Menambah uang jajan lagi ya, luar biasa. Berarti untuk kuliah Anda biayai sendiri ya gitu ya. Alhamdulillah untuk dari semester 2 sampai 4 biaya sendiri. Luar biasa. Jadi kalau asli dari mana Mbak Ratih? Saya Jawa Tengah, Purbalingga. Oh, Purbalingga, luar biasa. Jadi seorang wanita berjuang ke daerah lain ya, merantau mencari masa depan yang lebih baik. Dia kuliah sendiri, dia bekerja sendiri, berbisnis. Dan saya dengar juga Anda seorang aktivis organisasi gitu ya Mbak Ratih. Boleh tahu di apa saja, organisasi apa saja? Saya kalau di internal kampus, alhamdulillah mengikuti organisasi Al-Maidah, Aliansi Mahasiswa Islam dan Dakwah. Aliansi Mahasiswa Islam dan Dakwah. Kayak luar biasa. Selain itu ada juga? Di eksternal juga ada. Oh, apa itu Mbak Namanya Ratih? itu HMI. Oh, HMI. Himpunan Mahasiswa Islam. Himpunan Mahasiswa Islam, luar biasa ya. Gimana Anda bisa bagi waktu ya? Kalau di hari libur seperti ini untuk organisasi di luar Bapak biasanya. Oke, berarti Anda bekerja, kuliah, dan organisasi. Kapan Anda tidurnya Mbak Ratih? Iya, kan setiap orang memiliki 24 jam waktu yang sama. Betul. Tergantung bagaimana cara kita memanage waktu itu, sesibuk Oke. apapun kita. Oke. Pasti harus ada istirahat. Oh betul ya, tetap Iya. tidur ya Anda ya. Oh, jangan lupakan ya. Oke. Baik, luar biasa Mbak Ratih ya, sangat menginspirasi. Jadi setiap orang punya waktu yang sama 24 jam. Hanya tinggal bagaimana kita memanage ya. Ada yang bisa memimpin dunia, ada yang bisa memimpin negara, dan kita tugasnya minimal memimpin diri sendiri, begitu ya Mbak Ratih, luar biasa. Baik, kita beralih ke sebelah ya. Ibu Wiwin, apa kabar Ibu Wiwin? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi beliau ini barangkali bisa perkenalkan diri Ibu Wiwin, bergerak di bidang apa, atau mungkin beliau itu aktif di bidang apa, silakan barangkali bisa berbagi dengan teman-teman semuanya. Assalamualaikum, saya Wiwin. Perkenalkan, saya bergerak di bidang apa ya? Perekonomian. Pemberdayaan ya Bu ya, Pemberdayaan pemberdayaan ya, ekonomi umat ya. iya. Saya marketing biasa sebenarnya. Awalnya marketing biasa, cuma semuanya aspek saya berusaha untuk masuk. Saya awal jalan properti, saya juga travel umroh, butik juga pernah, Oh, butik kan juga. punya sanggar aerobik juga pernah. Hampir semua usaha juga udah pernah saya jalanin kan. Yang dari awalnya saya tidak punya ilmu sama sekali tentang umroh, sama sekali tentang properti, tapi saya bisa gitu kan, dan saya bisa ngebuktiin sendiri. Saya pernah jualan rumah subsidi hampir 40 unit. Oh, luar biasa. Terus yang saya awalnya berpikir, saya masuk travel umroh nih. Biasanya orang kalau mau umroh pasti
ke ustadz atau ustadz yang maukah ya orang kalau sama saya. Pada saat saya mencoba, ternyata saya bisa cari jamaah. Makanya bagi saya itu nggak ada yang nggak bisa. Yang penting kita niat dulu, mau jalanin dulu. Dan setiap saya jatuh, saya selalu bangun. Setiap saya jatuh selalu bangun. Itu prinsip saya. Luar biasa. Saat ini pada saat COVID, saya beralih ke kuliner. Oh, bisnis kuliner juga ya. Ya, Berarti Bu Iwin iya. ini apa istilahnya itu semuanya ada itu apa lu gada itu apa yang lo mau semuanya ada itu luar biasa. Baik, silakan Ibu Iwin. Iya, karena kan kondisi COVID, travel umroh tutup. Betul. Properti kita mau jualan seperti apa susah. Orang sudah mikirnya tidak akan ke invest kan ya. Jadinya saya larinya ke kuliner. Pada kuliner awal saya sistem franchise. Saya franchise satu gerobak 15 juta. Sudah saya jalanin dan di situ alhamdulillah hampir bangkrut ya, benar kan? Tapi bangkit lagi ya Bu ya. Tapi saya bangkit, saya tidak mau menyerah. Akhirnya ruko tutup, saya pindahkan ke rumah. Ke rumah, saya buka, saya bikin promo, ternyata berjalan gitu kan. Terus saya berpikir, kalau saya buka franchise ke orang dengan modal 15 juta, kondisi COVID, orang tidak akan pernah mau gitu kan. Mereka berpikir, aduh buat makan aja susah, banyak usaha yang tutup, apalagi ini mau buka usaha gitu kan. Akhirnya saya berpikir, saya buka reseller deh. Saya yang modalin semuanya, dari gerobak, perabot, bahan, semuanya. Mereka yang penting bapak mau jualan di rumah, ibu jualan di rumah, bapak mau jualan, udah. Mereka hanya tenaga dan lokasi saja. Masya Allah. Gitu. Terus habis gitu, kita sistemnya pun juga bagi hasil. Jadi reseller 70%, saya 30%. 30% itu sebagai tabungan. Kalau sudah saya menghargai franchise-nya tidak 15 juta, hanya 7,5 saja. Nah, dari 30% itu kalau sudah tiap bulan mereka sisihin, kalau sudah mencapai 7,5, sudah tidak ada bagi hasil, hak penuh keuntungan untuk reseller. Termasuk alat-alatnya gitu. Iya, Luar biasa. termasuk alat-alatnya. Alhamdulillah dengan sistem reseller saat ini sudah punya 7 reseller dan satu bulan saya sekitar 200-an ekor. Luar biasa. Dan itu pun yang dulunya dari franchise itu saya belanja ayam ke dia, tepung ke dia. Dengan adanya reseller saya berusaha putar otak, saya harus produksi sendiri ayam. Betul. Akhirnya saya coba-coba nih bikin ayam, saya testerin satu-satu sampai konsumen bilang enak, saya lepas dari franchise. Jadi sekarang ayam itu olahan saya sendiri, tepung olahan saya sendiri, makanya saya berani buka reseller. Kosnya lebih murah juga ya Bu. Nah iya, karena apa? Kalau saya buka reseller, saya ambil dari franchise, kasihan mereka dapat harga kemahalannya, Bu, berapa ya. gitu Betul, kan? luar Saya biasa berpikirnya sekali. seperti itu. Ya, teman-teman sangat menginspirasi ya kisah dari Bu Iwin. Jadi beliau melakukan salah satu aktivis ya yang dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pembangkitan ekonomi bangsa ya. Contohnya beliau merilis usaha fried chicken yang alhamdulillah hampir jatuh dan beliau punya prinsip harus bangkit lagi. Jadi saat mau jatuh bangkit lagi, itulah salah satu filosofi agar kita selalu semakin maju. Jadi beliau alhamdulillah dengan gigihnya itu berhasil memajukan usahanya, dan di saat mulai maju beliau memikirkan bagaimana bisa memberdayakan masyarakat atau umat yang lain, dan beliau punya program yaitu dengan membuka reseller. Jadi reseller dibelikan alat, dibelikan bahan, diajari cara berbisnis chicken sampai bisa, dan dengan pola bagi hasil yang sangat luar biasa ya, 70% bagi pengelola dan 30% bagi investor ya, bagi Wiwin. Dan 30% itu luar biasanya lagi bukan royalti atau apa, itu tabungan. Jadi saat 300.000 itu sudah mencapai nilai 7,5 juta, maka hak pengelolaan alat-alat diserahkan sepenuhnya kepada mitra atau pengelola. Luar biasa sekali. Dan ini saya baru dengar ini, biasanya tidak seperti itu ya. Biasanya kita selalu bayar royalti atau membayar yang cukup lumayan lah di depan itu. Barangkali kalau boleh tahu Bu Iwin, mohon maaf, ini pola seperti ini bisa diterapkan ke teman-teman mahasiswa yang ingin berbisnis tapi nggak punya modal? Bisa ya Bu ya, siapapun bisa ya Bu ya? Bisa, yang penting jangan main-main. Kalau saya yang benar ikhtiar, nama itu ikhtiar untuk usaha gitu. Kuncinya apa nih Bu biar bisnis ini misalkan teman-teman
saya nggak punya modal, tapi punya semangat pingin berhasil gitu. Kuncinya apa itu? Yang penting semangat untuk jualan, untuk ikhtiar, insya Allah saya dukung. Karena Dukung kita ya, kan Bu, ya? sistem kekeluargaan, bukan sistem franchise yang lepas gitu kan. Betul. Kita sistem keluargaan. Jadi kita pikirin barang-barang, ini di lokasi ini pasnya gimana ya, ada promo apa ya, itu kita karena saya ada grup reseller. Di situ Oke. ada grup reseller, saya masukin di grup itu untuk saling memotivasi. Terus ini ada program ini, terus dan setiap bulan pembelanjaan ayam terbanyak itu saya kasih reward. Oh, ada reward juga Iya, ya, luar untuk biasa. reseller yang paling banyak saya kasih reward, entah itu minyak goreng 1 karton atau itu apa, Masya itu Allah. selalu tiap bulan selalu ada rewardnya gitu kan. Jadi untuk memotivasi mereka, jadi saling kekeluargaan, bukan Ya, luar biasa. Jadi dari kita, oleh kita, untuk kita, Nah, maju bersama ya. iya. Luar biasa prinsip ini. Jadi ayo teman-teman mahasiswa yang belum punya bisnis tapi punya keinginan untuk maju, yuk daftar jadi reseller, jadi tim kita ajari sampai bisa. Dan teman-teman akan punya bisnis sendiri dan punya kemandirian ekonomi sendiri, dan insya Allah kita maju bersama gitu ya. Mbak Rati, kita boleh dong ya ngobrol-ngobrol terkait peran perempuan gitu ya. Boleh sekali. Oke. Kalau menurut Mbak Rati sendiri sebagai mahasiswi gitu ya, apa sih peran perempuan untuk kemajuan atau mungkin kontribusinya bagi perkembangan mungkin masyarakat ataupun negara? Bagaimana menurut pandangan Mbak Rati? Baik, perempuan itu maknanya luas ya teman-teman. Teman-teman udah tahu belum nih apa makna perempuan? Perempuan itu diambil dari bahasa Sanskerta, per dan empu, dan dapat tambahan an. Per itu artinya makhluk, empu itu artinya seorang yang berilmu, seorang yang memiliki banyak pengetahuan. Jadi dari arti di situ saja kita udah bisa menyimpulkan gitu loh, betapa indahnya makna seorang kata perempuan itu sendiri. Lalu apa bedanya dengan wanita? Kalau wanita itu berasal dari bahasa Jawa yang arti dari kata wani ditata, atau seseorang yang bisa diatur, bisa dikoordinasikan semuanya. Nah, dari arti tersebut apa sih perbedaan spesifiknya gitu? Sebenarnya tidak ada perbedaan spesifik. Mau teman-teman nyebut perempuan, mau teman-teman nyebut wanita, itu semua sama maknanya. Perempuan dan laki-laki sebenarnya ya Pak Surya. Ya. Banyak perspektif-perspektif di luar sana yang pada akhirnya membuat kita sebagai seorang perempuan, apalagi anak-anak yang baru lulus SMA gitu, ngapain sih perempuan itu harus sekolah tinggi-tinggi, Ujung-ujungnya di dapur tinggi-tinggi? gitu ya. Ujung-ujungnya sumur, kasur, dan dapur. Sumber kasur dapur. Di area domestik saja. Iya. Padahal kan perempuan itu kan madrasatul ula, madrasah pertama untuk anak-anak Betul. kita. Jadi kita justru harus berpendidikan yang tinggi untuk nantinya bakalan mendidik anak-anak kita secara sebaik mungkin, berdasarkan apa yang kita dapatkan. Memang ilmu akademik dan segala macam keilmuan itu tidak sepenuhnya kita pakai dalam kehidupan, tapi menuntut ilmu itu bukan karena kita ingin meraih gelar sarjana kita gitu, tapi kita ingin menjadi seorang yang berilmu. Karena kan ketika ilmu yang kita dapatkan bisa kita salurkan kembali ke anak-anak kita, ke masyarakat, dan juga ke banyak orang-orang di sekitar kita, itu bakalan jadi amal jariah gitu Luar loh. biasa. Nah, sebagai mahasiswa, teman-teman juga harus perlu mempelajari banyak hal terkait keperempuanan. Jadi, jangan pernah mau dipatahkan oleh stigma masyarakat yang hari ini membuat semangat kita itu turun jadi seorang perempuan, apalagi kita sebagai mahasiswa. Tadi kita sudah simak kisah menginspiratif dari Ibu Wiwin, seorang ibu rumah tangga yang punya spirit luar biasa. Dia tetap membangun perekonomian, bahkan bukan perekonomian keluarganya sendiri, malah juga membangun perekonomian dan ingin peradaban di Indonesia itu secara ekonomi itu lebih maju gitu. Ini adalah bukti real nyata, dan kita sebagai mahasiswa perempuan tentu hari ini kita belajar. Karena sebenarnya perempuan itu bukan hanya menjadi seorang anak. Jadi peran perempuan itu ada, yang pertama dia menjadi seorang anak, yang kedua dia menjadi seorang istri, yang ketiga dia menjadi seorang ibu, dan yang keempat dia menjadi seorang anggota masyarakat. Jadi keempat peran perempuan itu harus kita laksanakan dengan baik. Hari ini saya menjadi seorang anak dan juga seorang anggota masyarakat secara tidak langsung. Karena mungkin kontribusi seorang mahasiswa untuk masyarakat baru sedikit ya Pak Surya, tapi itu semua bisa kita pelajari dengan kita ikut organisasi, dengan kita
kita membaca buku, karena vitamin mahasiswa itu ada dua, membaca buku dan berdiskusi. Dan di dalam buku Otokritik HMI saya membaca, ketika kita sendiri membaca buku, ketika kita berdua kita berdiskusi, ketika kita bertiga kita turun aksi. Luar biasa. Gitu Pak Surya. Jadi kita perempuan yang memang belum terjun langsung ke masyarakat, saatnya pada saat kita menjadi mahasiswa, kita tempa itu semua, kita bentuk kepribadian kita, akhlakul kita, sehingga nantinya kita tidak tidak tabu ketika melihat pandangan-pandangan masyarakat. Kita sudah siap akan semua itu, mempersiapkan mulai dari sejak sekarang ini. Luar biasa, merinding saya dengarnya. Luar biasa Mbak Rati ya. Dan satu yang tadi yang cukup unik ya, saya baru tahu perempuan itu per, empu, dan an ya, empu ya. Berarti perempuan itu sakti ya, hati-hati dengan perempuan. Begitu ya. Baik, mantap ya, luar biasa sekali penjelasan dari Mbak Rati. Jadi perempuan punya banyak peran, punya banyak potensi, dan bahkan saya pernah ada suatu persepsi bahwa negara itu mau maju atau enggak ditentukan dari wanita-wanita atau perempuan-perempuannya ya. Iya. Kalau wanitanya berkualitas, akhlaknya bagus, insya Allah negara akan maju. Tapi kalau kita lihat perempuan-perempuannya seperti apa, ya itulah cerminan dari bangsa kita. Gitu. Barangkali seperti itu ya Mbak Rati ya, luar biasa. Saya merinding tadi Mbak Rati itu ya. Baik, untuk selanjutnya kita ke samping ya, barangkali dengan Ibu Iwin ya. Kalau Mbak Rati masih jadi mahasiswi perempuan ya, kalau beliau udah perempuan seutuhnya gitu ya. Barangkali bisa disampaikan pandangan Bu Iwin gitu ya, terutama sebagai seorang wanita, ibu rumah tangga, berbisnis. Itu bagaimana cara mengatur waktu, cara mengatur tentu energi dan lain-lain, bisa disampaikan ke teman-teman di rumah. Iya. Sebagai wanita, kodratnya sebenarnya di rumah. Tapi kenapa saya kuat banget untuk mencari duit sendiri? Bukan karena suami nggak ngasih, bukan. Karena saya berpikirnya ke masa depan. Kita tidak pernah tahu takdir hidup kita. Kita tidak pernah tahu jodoh kita sampai di mana, ya kan? Saya berpikirnya saya harus kuat, saya harus bisa bertahan sendiri, tidak mau bergantung sama suami, karena saya berpikir saya bergantungnya harus sama Allah. Kalau sampai suami saya dipanggil Allah duluan, umurnya tidak panjang, saya tetap jadi seorang wanita yang kuat untuk melindungi anak-anak saya, untuk menjaga anak saya. Itu sebenarnya tujuan saya tetap berbisnis walaupun sebagai ibu rumah tangga. Yang kedua, jika saya ingin menyenangkan hati kedua orang tua saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya tidak perlu minta kepada suami. Ketika saya ingin bersedekah, saya ingin bersosialisasi seperti ini, berbisnis, membantu orang, membantu sesama, terus habis gitu aktif di pengajian apa segala, pasti kan ujung-ujungnya kita sodako, kita sedekah, kita butuh seragam, saya tidak pernah merepotkan suami. Itu tujuan saya harus bisa nyari duit sendiri. Terus saya gimana caranya bisa membagi waktu antara bisnis dan ibu rumah tangga? Saya tidak pernah pakai pembantu. Semua saya handle sendiri. Pekerjaan rumah saya handle sendiri. Karena saya bisa bayar pembantu, untuk bersih rumah saya, untuk kerjaan semua. Cuma saya berpikir kalau saya bayar pembantu, semuanya pembantu, saya mencari ladang pahala saya dari mana? Jadi semuanya saya handle sendiri, mulai dari bisnis, dari rumah, ke kebutuhan anak-anak. Saya kalau di rumah nginep, di luar aja seperti ini. Di rumah nginep saya nyapu, saya ngepel, saya nyuci, benar-benar pure ibu rumah tangga. Ya, terus pada saat kalau pekerjaan rumah sudah selesai, ada usaha, ya saya jalan. Kenapa saya lebih suka usaha daripada bekerja? Kalau bekerja jam segini sampai jam segini, gaji pun tetap segitu. Saya lebih suka usaha. Usaha apa? Saya nggak harus ada jam kerja ini jam segini di kantor. Saya lebih senang kerja bisa dihandle lewat handphone. Pada saat ingin pergi, ada sesuatu yang penting, ya saya pergi. Jadi saya tidak meninggalkan keluarga yang benar-benar ditinggalin gitu kan.
Pada saat family time, saya pergi sama anak-anak, waktu saya buat keluarga, saya pergi, tidak ada yang bisa mengganggu-gugat. Karena apa? Waktu saya yang tentukan. Saya mau ketemu sama siapapun, jadwal saya yang tentukan. Jadi orang tidak bisa mengatur saya yang mengatur waktu saya. Luar biasa ya. Jadi prinsipnya beliau selain ibu rumah tangga, kenapa berbisnis? Salah satunya satu untuk kemandirian ekonomi. Mungkin biarpun suami sudah sebagai kepala keluarga, tapi kalaupun istri bisa mencari lebihan, bisa bantu-bantu ya Bu ya, atau buat nambah uang shopping gitu ya Bu ya. Iya betul. Oke. Baik, luar biasa ya, sangat menginspirasi apa yang disampaikan oleh Bu Wiwin ya. Jadi Bu sebagai ibu rumah tangga, tetap beliau membantu suami di bidang ekonomi ya. Mungkin suami sudah, biarpun suaminya sudah sebagai kepala rumah tangga, tapi beliau tetap fight mencari tambahan untuk kesejahteraan keluarga. Dan luar biasanya lagi, beliau handle sendiri kegiatan di rumah, bisnis juga di handle sendiri, dan di rumah juga family time tetap dengan keluarga ya. Jadi kalau di rumah tadi disampaikan nginem gitu ya, jadi nggak masalah ya, biarpun dasteran, omset miliaran gitu ya. Luar biasa ya, biarpun posting, tapi closing gitu ya, duitnya masuk terus ya, luar biasa. Jadi ini inspirasi ya buat teman-teman mahasiswa. Artinya tadi sampaikan Mbak Rati, semuanya sama, punya satu hari itu waktunya 24 jam. Ada yang bisa bekerja, bisa kuliah, bisa berbisnis, ada yang bisa mengurus rumah, bisa berbisnis, berorganisasi, bahkan aktif di kemasyarakatan, di aksi-aksi kemanusiaan dan lain-lain. Nah ayo teman-teman juga pasti bisa gitu ya. Dan yang luar biasa sekali, ada satu prinsip, tadi kan dari tadi kita bahas kewanitaan gitu ya. Saya sebagai lelaki nih nyinggung dikit ya. Ada istilah seperti ini. Wanita yang hebat itu wanita yang bisa dianggap susah. Tetapi lelaki yang hebat tidak akan membiarkan wanitanya susah. Oke ya, setuju. Baik, terima kasih Ibu Wiwin. Sangat menginspirasi ya semuanya. Bagi barangkali dari Ibu Wiwin sendiri ada pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa atau mungkin untuk masyarakat di luar sana? Untuk para mahasiswa mungkin lebih pintar ya dari saya karena saya hanya wanita yang lulusan SMA, ibu rumah tangga biasa, tapi saya berusaha untuk jadi luar biasa buat anak-anak saya, memberikan kenyamanan untuk anak-anak saya, makanya saya pekerja keras banget gitu kan. Tetap ikhtiar, semangat, setiap kesulitan pasti ada jalan, itu saja. Luar biasa. Jadi moto yang luar biasa ya, setiap kesulitan ada jalan, dan yang penting kuncinya satu, bekerja keras. Ayo teman-teman mahasiswa, seorang ibu rumah tangga saja punya fighting spirit luar biasa. Nah, kalian harus lebih semangat, oke? Kalau dari Mbak Rati sendiri, ada pesan untuk teman-teman mahasiswa? Tentu pesan itu banyak sekali teman-teman. Untuk teman-teman yang sekarang masih malas-malasan, ayo kita lihat Ibu Wiwin, seorang ibu rumah tangga, dia seorang perempuan, semangatnya jauh lebih luar biasa dari kita. Maka dari itu kita juga tidak boleh ketinggalan. Anak muda semangatnya harus lebih maju, harus punya pemikiran dan masa depan yang tertata rapi. Itu dari saya. Oke, luar biasa Mbak Rati. Baik, teman-teman semuanya, luar biasa ya diskusi kita hari ini, sangat bermanfaat saya rasa. Jadi kesimpulan ya dari apa yang kita diskusikan, pertama sebagai perempuan ya, mungkin masih muda, sebagai mahasiswa, itu peran-perannya diantaranya terus cari ilmu, terus kembangkan diri, terus kembangkan potensi, apapun itu. Maksimalkan energi muda kalian, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Tadi disampaikan, saat sendiri bacalah buku, saat berdua diskusilah, dan saat banyak buatlah aksi-aksi yang bermanfaat, yang menebar manfaat bagi masyarakat. Dan yang berikutnya, apabila sudah berkeluarga, ya silakan tentukan prioritas untuk keluarga, maksimalkan potensi untuk pemberdayaan ekonomi, dan juga tebarkan manfaat untuk semua manusia. Barangkali itu saja dari saya. Mbak Rati masih ada yang mau disampaikan? Barangkali quotes atau pesan untuk teman-teman semuanya. Silakan Mbak Rati. Boleh, terima kasih Mas Surya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti bincang-bincang kami. Semoga menambah wawasan teman-teman. Dan saya punya pesan untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana, di seluruh Indonesia, perempuan-perempuan muslimah-muslimah yang sangat luar biasa. Perempuan adalah tiang negara. Jika baik dan berakhlak karimah perempuannya, maka baiklah negara itu.
Jika perempuan itu buruk atau amoral, maka buruklah negara itu. Syair Arab. Tetap semangat perempuan Indonesia, tetap semangat muslimah-muslimah di luar sana. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Mbak Rati, terima kasih Bu Wiwin, dan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa kembali di acara Kiprah kami akan datang. Terus menginspirasi, terus semangat, terus berkarya. Majulah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.